Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kajian Husnul Khotimah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dengan membaca Alhamdulillah, Allah berjanji sebagaimana sudah tertulis di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan lipatkan nikmatnya. Berapa kali? Di ayat lain minimal 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu asru amthaluha. Itulah kasih sayangnya Allah. Sekali kita berbuat baik, Allah lipatkan minimal 10 kali. Bisa 70 kali, bisa 700 kali, bahkan bisa 700.000 kali. Tapi kalau kita berniat jahat, Allah belum mencatatnya. Baru dicatat 1 kalau sudah berbuat jahat, tidak 10. Yang kedua, mari kita membaca sholawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sholawat adalah satu-satunya ibadah yang Allah juga melakukan ibadah ini. Di Allah saja melakukan ibadah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka tragis dan ironis kalau kita tidak membaca sholawat. Karena 1 sholawat Allah membalasnya 10 kali sholawat. Bahkan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Minimal di awal kita berpisah meninggalkan dunia dalam kondisi husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan mencoba memenuhi permintaan panitia yang meminta tema. Spontan saya jawab karena panitia akan segera menyebarkan berita. Setelah saya jawab ternyata kok ambil jebul, mau diralat ya udah nggak apa-apa. Temanya mendambakan pemimpin ala Dzulkifli. Saya mulai dari Dzulkifli itu sendiri. Siapa Dzulkifli dan mengapa harus ala Dzulkifli? Sebenarnya tidak harus bapak-bapak, karena banyak, bahkan semua nabi dan rasul menjadi contoh pemimpin untuk umat-umatnya. Bukankah kita setiap hari minimal berdoa 17 kali ketika membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan Allah sudah kabulkan doa kita. Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, bukan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat. Siapa jalan orang yang Allah berikan nikmat? Yaitu jalan para nabi dan rasul. Cukup banyak jumlahnya,
Nabi 124.000, Rasul 313. Kurang apa coba? Itu contoh buat kita di dalam mengarungi kehidupan ini, terutama juga ketika memilih seorang pemimpin. Semuanya ada. Cuma kali ini saya ingin mengungkap kepemimpinan seorang Dzulkifli. Ada dua pendapat Bapak-bapak. Yang pertama mengatakan Dzulkifli bukan nabi, hanya orang soleh biasa. Yang kedua berpendapat Dzulkifli adalah seorang nabi. Dan jangan pilih pun tiba. Saya coba buka-buka sejarah, ternyata di waktu yang bersamaan di negeri yang bernama Syam. Syam itu meliputi Persia, Yordania. Kalau sekarang pusatnya di Iran. Ternyata memang ketika itu ada dua Dzulkifli. Orangnya beda orang, tidak sama. Yang satu nama asli Kifli, yang satu Kifli sebagai gelar. Ada tambahan Dul, jadi menjadi Dzulkifli. Yang Kifli dulu Bapak-bapak itu tergolong orang soleh setelah taubat. Awalnya adalah seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat baik. Jadi seluruh kehidupannya selalu berbuat buruk. Amalannya penuh dengan maksiat. Maksiat andalannya adalah zina. Selalu membeli wanita. Entah belinya di mana. Kalau di Jogja di Pakistan. Pasar itu stasiun. Yang murah itu mau 200. Paling dulu 200. Wanita yang dibeli Dzulkifli itu harganya 60 dinar. Dinar itu emas, Pak. Satu emas sebesar setengah kilo. Jadi kalau 60 dinar 30 kilo. Bukan 30 gram, Pak, 30 kilo. Padahal sak gramnya 500.000 kalau dikerangkan. Ketandan 450. Soto murah ke Pegadaian. Ini konet tumbas. Nek adol mesti lebih murah. Nopo malih ora ono surate. Boleh beli cuma ditekuk-tekuk gitu. Nah, intinya mahal harga wanita ketika itu dibelinya oleh Kifli. Nah, terjadilah perbuatan maksiat. Tapi sebelum terjadi tidak seperti biasanya, wanita ini menangis sehingga Kifli kaget, kan sudah saya bayar ya. Tapi belum terjadi, baru mau ditunggangi ya, belum jadi. Mboten bayarke, mboten bayarke. Wanitanya nangis, jadi Kifli kaget, kan sudah saya bayar. Wanita ini bilang terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bapak ibunya sakit. Jadi ini yang pertama kalinya, iya. Berarti belum pernah. Nggak tahu wanita menjawab belum pernah berbuat seperti ini, terus melupakan. Jadi Kifli itu membatalkan maksiatnya. Jadi kaget kalau ternyata masih gadis. Rupanya Kifli selalu cari yang tidak gadis itu. Jadi kelainan biasanya kalau gadis malah orang gadis nih. Nah, akhirnya marah, campur kasihan, wanitanya diusir. Silakan bawa saja 60 dinar. Nah, setelah kejadian itu selalu merenung, taubat, menjadi orang soleh sampai meninggal dunia dan mendapat kabar masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Namanya Kifli, bukan Kifli, Kifli. Nah, yang satu lagi namanya Dzulkifli. Nah, ini yang Nabi. Nama aslinya adalah Bashar bin Ayyub. Nah, dulu saya pernah menyampaikan kisah perjalanan hidup Nabi Ayyub. Nabi yang teruji kesabarannya, memiliki kesabaran tingkat dewa, kata anak remaja sekarang. Kalau bapak-bapak masih ingat, ujiannya cukup berat juga.
80 tahun diberikan kenikmatan oleh Allah, kaya raya, perkebunannya luas, hartanya banyak, peternakannya juga banyak, anaknya juga banyak. Dulu banyak anak kebanggaan, Pak. Kalau sekarang kan malu. Anakku 5 ditakoni do kakek kabur nekat ini. Yang masuk di sekolah kok nekat. Ayub anaknya 12, Pak. Tapi semuanya habis dalam waktu 8 hari. Hari pertama peternakannya mati semua. Hari kedua perkebunannya hancur. Hari ketiga ladangnya hancur. Hari keempat rumahnya tiba-tiba ambruk. Hari yang kelima anaknya 12 mati bersamaan. Mungkin COVID zaman itu. Hari ke-6 Ayub sendiri kena penyakit namanya delgadu. Bentuknya benjolan dari atas kepala sampai kaki. Kalau benjolannya sak bal motan itu berarti berapa benjolan itu. Dan kalau pecah keluar darah dan nanah, baunya busuk dan menular. Praktis kehilangan pekerjaan. Jadi nggak bisa bekerja. Tidak hanya itu, mulai merateli jari-jarinya, kakinya, telinganya sudah tidak berfungsi. Orang dulu bilangnya lepra. Nah, yang kerja hanya istrinya. Lama-lama orang tahu istrinya punya suami seperti itu, takut menular, kehilangan pekerjaan. Sampai istrinya menjual rambutnya, padahal rambutnya mahkota wanita. Itu terjadi dalam waktu 8 hari. Semua orang meninggalkannya, hanya 3 orang yang masih ada di sekitarnya, 2 sahabat sama istrinya. 2 sahabat ini pun akhirnya meninggalkannya, bahkan dengan mengatakan kata-kata yang kurang enak. Ya Ayub, berbuat dosa apa kamu sampai Allah menguji seperti itu? Kata-katanya bukan menguji, menghukum. Akhirnya pergi tinggal istrinya. Istrinya pun sempat gak sabar, mengatakan, ya Ayub, ya suamiku, sampean kan Nabi, kenapa tidak berdoa saja kepada Allah agar segera disembuhkan penyakitnya? Nabi Ayub memberikan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, berapa lama kita bahagia? 80 tahun suamiku. Sekarang kita susah sudah berapa tahun? Baru 8 tahun, jadi masih kurang. Itu jawaban suaminya. 8 tahun, Pak. Tidak 8 hari, tidak 8 bulan. Penyakitnya dialami selama 8 tahun. Jadi kata Ayub masih kurang 72 tahun lagi. Jawaban yang kedua, nah ini jawabannya ini. Kata Ayub, wah istriku, besok kalau aku sembuh, kamu akan aku pukul 100 kali. Itu jawaban suaminya. Ringkas cerita, bapak-bapak, dulu pernah saya sampaikan, Allah mengabulkan doanya dan Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 83. Allah mengabulkan doanya. Ayat 84-nya Allah mengembalikan seluruh kekayaannya, kembali semua, termasuk jumlah anaknya dilipat gandakan menjadi 24. Tadinya 12 mati semua, hidupkan lagi 24. Allah sempat nawari yang 12 dihidupkan lagi, orangnya sama apa beda? Ayo, terserah Allah, Allah kasih beda lagi 24. Jadi 12 dihidupkan jadi 36 hidup. Itu. Dan salah satu anaknya bernama Basar, sehingga nama aslinya Basar bin Ayyub. Nah, berarti kan anak Nabi, berarti Basar anak Nabi, Nabi Ayub. Nah, bapak-bapak, sesuai dengan pepatah, ada benarnya juga ini pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ada benarnya, walaupun kadang ada salahnya. Ini dibawa contoh pelayu itu kan. Makanya ada orang tua baik anaknya elek kan ada, orang tuanya jelek anaknya baik kan ada. Mungkin buahnya digombal nanti digombal. Tapi ini buahnya jatuhnya dekat. Jadi ada kemiripan, ada kesamaan di dalam sifat kesabarannya meniru bapaknya Nabi. Dan anaknya pun Allah anugerahkan juga menjadi
menjadi nabi. Nah, nama Dzulkiflinya adalah gelar dari prestasinya. Dzu Al-Kifli. Dzu itu artinya pemilik. Pemilik yang punya, yang menguasai, yang menyanding. Kifli itu artinya ganjaran ganda. Jadi punya dua ganjaran, double ganjaran, dua keutamaan, dua kehormatan. Kehormatan akhirat, kehormatan dunia. Keutamaan dunia, keutamaan akhirat. Apa keutamaan akhiratnya? Jadi nabi. Apa keunggulan dunianya? Diangkat menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi presiden ketika itu. Padahal bapaknya Nabi Ayub bukan presiden, bukan pemimpin, dan sudah meninggal. Jadi nggak mungkin Ayub mengangkat anaknya, kan sudah meninggal duluan. Ini keteladanan di sini sudah kelihatan bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Nah, Nabi Ayub sudah tiada. Dzulkifli seorang pemuda di masa kerajaan Nabi Ilyasa. Maka kisah Dzulkifli tidak lepas dari kisah Nabi Ilyasa yang juga seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden. Cuma tidak punya anak laki-laki, tidak punya putra mahkota. Jadi nggak bisa ngangkat anaknya. Tapi saya kira kalaupun punya juga tidak. Nabi kan jauh dari sifat nepotisme. Beda dengan orang-orang yang di zaman sekarang. Itulah rahasianya Allah. Maka khawatir akan usianya segera berakhir, Nabi Ilyasa sebagai seorang raja memberikan pengumuman. Pidato di halayak ramai. Siapa yang bersedia memimpin negeri ini? Tiba-tiba angkat tangan itu Dzulkifli, saya raja. Padahal belum tahu syaratnya apa. Maka raja pun tidak menghiraukan. Kalau bahasa kita masih muda, masih pemuda. Yang senior banyak, tapi jangankan mengangkat tangan, niat pun tidak punya. Raja mengulanginya, lagi-lagi angkat tangan itu yang namanya Dzulkifli, bahasa saya siap. Sampai ketiga kalinya akhirnya Nabi Ilyasa memberikan syarat, kalau sanggup memenuhi syarat tiga ini silakan menjadi raja, memimpin negeri Syam ketika itu. Syaratnya tiga, Pak. Kalau saya sampaikan dengan kuat boten ini. Kuat nih. Kalau boten itu. Syaratnya mudah sebenarnya, kelihatannya, tapi butuh konsekuensi dan konsistensi. Coba satu, syaratnya yang pertama adalah siap beribadah semalam suntuk. Ini betul. Beribadah semalam suntuk. Di semalam nganggo suntuk lagi. Saya dapat amalan ini dari guru saya, Pak. Ajeng praktek monggo. Terutama yang utangnya banyak. Itu ibadahnya semalam suntuk. Ya, ada keringanan mulai jam 12 malam sampai subuh. Boten turu lho, Pak. Wis macam-macam apa sholat, baca Quran, zikir, sing penting ora turu. Dicoba, boten bayar gratis. Nek ngantuk ngopi ya berarti bayar nih. Bayar kopi ini. Kamu aja dicoba. Ini sudah semalam suntuk. Syarat yang kedua, berpuasa di siang hari. Sanggup boten? Tenang. Setiap hari loh, Pak. Kita kan cuma Ramadan wajibnya sebulan. Kan diskon 1 hari. Cuma 29. Lain-lain sunnah, Senin Kamis sunnah, Daud sunnah, ini 2 hari sekali, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, itu sunnah. Yaumil Bid 3 hari juga sunnah, yang lain sunnah. Dzulkifli
siang hari sepanjang masa, nggak ada istirahatnya. Itu syarat dari Nabi Ilyas kalau pengen jadi pemimpin. Sanggup betul. Sekarang yang ketiga, gampang aja bahasanya, sanggup menahan amarah. Orang yang nesu nggak boleh emosional. Syaratnya 3. Tapi Dzulkifli juga menyanggupi, saya siap raja. Kalau begitu, mulai saat ini kamu antik ya, saya lantik kamu menjadi raja. Gampang sekali itu, tidak perlu pakai undang-undang Mahkamah Konstitusi. Diangkat jadi raja, Ilyasa mundur, memberikan tampungnya kepada Bashar bin Ayyub menjadi raja, menjadi pemimpin atau menjadi presiden. Dan sesuai dengan janji kesanggupannya mulai mengamalkan 3 amalan ini. Apa hasilnya Bapak-bapak? Luar biasa. Hasilnya luar biasa. Seorang nabi, bapaknya juga nabi, hidup dengan penuh kesederhanaan walaupun kaya, kebijaksananya tinggi, jujur, adil, tidak pernah pilih kasih, sehingga disenangi oleh umatnya. Rakyatnya juga hidup sejahtera, adil dan makmur. Ini di masa Dzulkifli. Cuma itu boten. Mulai ada godaan, mulai ada ujian. Ceritanya bapak-bapak, suatu hari kedatangan tamu seorang kakek. Ya, mirip dengan Nabi Muhammad ketika memberikan nasihat kepada para pejabat, juga kedatangan tamu seorang tua yang tidak bisa melihat, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga Nabi tidak menghiraukannya. Padahal kalau Nabi tidak menghiraukan nggak jadi masalah, kan dia nggak lihat. Tapi yang menegur Allah, abasa wa tawalla, wahai yang bermuka emasah. Nah, Nabi Dzulkifli juga kedatangan tamu seorang kakek-kakek, tamunya bikin masalah, curhat, ceritanya dihianati oleh rakyatnya, oleh keluarganya. Ceritanya panjang lebar, mertamunya pas siang hari saat Dzulkifli sedang berpuasa. Biasanya di siang hari istirahat, murkono tamu orang istirahat. Namun ini orang saja meronjang nganti sore. Sampai Dzulkifli berpesan, besok datang lagi saja ke sini, nanti kita bicarakan solusinya. Kita buka di sidang pengadilan. Esoknya ditunggu-tunggu nggak datang, Pak. Datang siang lagi saatnya Dzulkifli tidur. Nah, ini kan tidak sadar Pak sebenarnya kalau diuji ujian kesabaran, waya turun malah tamunya teko, orang saja merojam tapi berlama-lama gawe masalah. Sampai beberapa hari kemudian Nabi Dzulkifli memberikan janji, juga nggak pernah datangnya di luar waktu yang dijanjikan. Hanya pesan kepada para pengawal raja, nanti kalau datang kakek itu lagi, tidak usah diizinkan masuk. Ini saatnya saya beristirahat. Karena ngantuk Pak. Siangnya puasa, malam ibadah mesti ngantuk nih, perlu istirahat. Tapi datang lagi, sehingga dijaga oleh pengawal, nggak bisa masuk. Nyerundul Pak, nyerundul. Ya, pagernya jebol itu. Pintu dikunci, tetap bisa masuk. Ternyata lewat lubang kunci, lubang pintu itu. Nah dari situ konangan kalau ternyata iblis. Itu ujian kesabarannya di situ. Dan nggak marah itu Dzulkifli. Karena saking sabarnya, maka iblis pun akhirnya gagal, pulang dengan membawa kegagalan, tidak berhasil, menggoda, memancing kemarahan Nabi Dzulkifli. Sukses. Sekarang ada ujian lagi. Apa ujiannya? Allah turunkan bala tentara musuh untuk menyerang negeri Sam. Godanya apa Pak? Ketika rakyatnya diajak perang, nggak ada yang mau. Ngapain perang? Susah-susah. Kita sudah kaya,
sudah makmur, sejahtera, nanti perang malah udah mati. Nah, ini ternyata efek negatif dari negeri yang kaya raya, makmur, umumnya rakyatnya udah berjuang, kan bisa seneng merdeka ini. Padahal ini perintah Allah. Akhirnya umatnya, rakyatnya minta syarat kepada Nabi Ayub, tolong didoakan agar ketika perang selamat semua, tidak ada yang mati. Nabi Zulkifli berdoa, dan doanya dikabulkan. Terjadi peperangan, musuh mati semua, rakyatnya Zulkifli tidak ada yang mati, jadi hidup semua. Doanya dikabulkan banget. Kena ya, Nabi. Jadi doanya minta panjang umur, seperti mungkin putra-putra yang dimana ulang tahun gunanya panjang umurnya dikabulkan. Senang ya? Senang nopo. Ternyata ya ada masalah. Masalah berikutnya nopo Pak? Ya Pak, logika ekonomi ini. Kalau penduduknya tidak ada yang mati, berarti bertambah terus. Kalau penduduk bertambah, berarti kebutuhan bertambah. Padahal sandang pangannya tambah boten. Pertumbuhan manusia berjalan sesuai dengan deret ukur, sedangkan pangannya deret hitung. Itu teorinya Thomas Robert Malthus. Deret hitung ini kok 1, 2, 3, 4, 5. Deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 108. Itu perkembangan manusia. Perkembangan pangannya, sandangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ketika sama-sama 1 cukup, ketika sama-sama 2 cukup. Nah, ketika 3, yang satunya sudah 4. Ketika pangannya stoknya 3, penduduk sudah 4. Ketika stok pangannya 4, penduduk sudah 8. Ketika stok pangannya 5, penduduk sudah 16. Semakin banyak yang kurang. Itu terjadi di negeri Zulkifli. Penduduk bertambah, pangannya kurang, sehingga harga mahal. Ini normalnya. Tapi kalau di negeri kita kayaknya bukan itu deh. Sekarang jadi mahal sekali, nopo-nopo larang. Nanti sebentar lagi ini bulan Maret, besok ya Maret listrik naik, subsidi BBM dikurangi. Ngomong apa sih? Mau makan siang gratis. Ini saya tahun 29. Kita kumpul ke sini. Itu sudah terjadi dari dulu. Di zaman Zulkifli juga seperti itu. Maka kondisi seperti ini mengubah doanya. Akhirnya doanya dirubah lagi. Doa minta pendek umurnya. Karena kelaparan, penduduknya bertambah banyak, bahannya kurang. Ini ujian juga ini. Dan Nabi Zulkifli tetap sabar. Yang minta rakyatnya doanya dirubah, tidak minta panjang umur. Akhirnya doa minta pendek umur. Itu kisah di zaman Zulkifli ketika menjadi seorang raja. Ya sekedar wacana mungkin ya Bapak-bapak, tidak harus dilaksanakan, mungkin kondisinya sudah beda. Tapi paling tidak Nabi ini memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Jadi intinya kalau kita ingin jadi pemimpin harus punya modal dasar yang namanya sabar. Makanya di ayat 85 Allah mengatakan wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli minas sabirin, kullum minas sabirin. Dan ingatlah Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Dzulkifli. Kalau ada kalimat dan ingatlah, ini kok maksudnya boten, diingatkan boten. Pelajarilah. Jadi kita diminta mempelajari Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli. Mempelajari, memahami, meneladani, bahkan membela ketika difitnah. Karena 3 nabi sudah nggak bisa membela lagi, sudah meninggal. Apa ada yang menyerang? Ada. Baru saja di Swedia ada seorang kartunis membuat karikatur, membuat nabi, gambarnya kepalanya besar, awalnya cilik, bongkring nih loh. Ini kan menghina. Banyak orang menghujat. Dia malah nyewa polisi, nyewa pengawal. Jadi malah berlindung seperti itu. Pengawalnya tidak tanggung-tanggung, banyak itu.
dikucar orang berlindung lagi, sampai akhirnya meninggal juga. Meninggalnya ketabrak truk Pak, dengan 2 pengawalnya. Ada 2 orang, yang satu usianya 86, kartunis yang suka gambar-gambar Nabi juga meninggal. Dihujat banyak orang, dikeroyok, di demo, sembunyi, pindah rumah sampai pindahnya tidak diketahui alamatnya. Di pagarnya lebih tinggi daripada rumahnya, bikin pagar sembunyi, akhirnya meninggal juga. Nah, didatangi Israel, tidak bisa menolak. Itu orang-orang yang menghina Nabi seperti itu nasibnya. Nah, jadi ketika ada kalimat dan ingatlah, itu nggak cuma ingat-ingat, oh Nabi Ismail ceritanya gini, Ibrahim gini, enggak, tapi yang mempelajari, meneladani dan membelanya. Kulum minas sobirin. Kulun itu artinya yang pertama semua. Jadi semua mereka, siapa? Ismail, Idris, Zulkifli, termasuk orang-orang yang sabar. Kalau bisa juga kulun diartikan setiap. Jadi setiap masing-masing dia, Ismail, Idris, dan Zulkifli memiliki tingkat kesabaran masing-masing, sendiri-sendiri, tapi sama nih. Sama kualitasnya. Dulu pernah saya ceritakan bagaimana kesabaran Nabi Ismail, ya, tingkat kesabarannya, kasusnya beda-beda, tapi tingkat kesabarannya sama. Begitu pula Nabi Idris dan ini Zulkifli. Jadi 3 orang Nabi ini memiliki tingkat kesabaran yang setara, sejajar di dalam surat Al-Anbiya. Kesabaran. Tanggung ini sebentar nih. Nah, kesabaran itu apa saja? 1, kriterianya nggih, suka mengalah. Tak sebutnya saja, nanti kalau ada tanya jam nggih. Yang kedua, yang tergolong sabar adalah sifat tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, suka memaafkan. Yang keempat, rasional dalam bertindak. Dan yang kelima, tidak egois. Ini kriteria sabar. 1 saja kita punya lumayan, apalagi punya kelimanya, sempurna sudah. Tapi yang jelas kita bukan nabi, mungkin bisa masuk dalam kelompok orang-orang soleh. Nah, ayat 86-nya, wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Ketiganya kami masukkan, kata Allah, ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka tergolong orang-orang soleh. Nah, orang soleh seperti apa? Ada di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 114. Apa ciri-ciri orang soleh dalam ayat ini? 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu bukan kiamat Pak, ya. Bukan kiamat saja. Kadang kalau bilang hari akhir berarti kiamat, bukan cuma kiamat. Kiamat dan sesudahnya, hari pembalasan, hari penghisaban, hari pengadilan, itu juga termasuk hari akhir. Bahkan hari ini pun hari akhir. Maka orang yang soleh selalu menyiapkan diri kalau sewaktu-waktu harinya berakhir. Maka hari akhir tidak dibatasi ruang dan waktu, di mana saja bisa berakhir, kapanpun bisa berakhir. Jadi orang soleh itu yang orang yang menganggap setiap hari adalah hari akhir, sehingga siap-siap terus, jangan-jangan. Itu orang soleh seperti itu. 2, yang ketiga, menyuruh berbuat baik. Menyuruh berbuat baik artinya juga berbuat baik, tidak cuma menyuruh. Nah, yang keempat, mencegah kemungkaran. Dan yang kelima, menyegerakan kebaikan, tidak menunda-nunda. Seperti lagunya Bimbo, berbuat baik janganlah ditunda-tunda, disegera. Seperti Nabi, ya, Nabi itu sedekahnya seperti angin, begitu cepat, bergegas. Sampai-sampai pernah diceritakan dalam hadis, begitu Nabi selesai mengimami sholat, Nabi pamitan melewati sahabat, nyunsur, sampai kakinya nyentuh pundaknya jamaah. Jamaah kaget semua, ada apa? Nabi pulang ke rumah, nggak lama
masuk masjid lagi, misalnya di sini lalu ke depan lagi. Selesai zakat bertanya, ada apa ya Rasul? Tadi kok habis sholat segera pamitan. Ternyata Nabi ingat ketika sholat, Nabi menyimpan 4 batang emas di bawah bantal, ingin disedekahkan kepada istrinya. Kemarin lupa, ingatnya ketika sholat, maka begitu sholat selesai segera pamitan, kasihkan istrinya dibagi-bagi 4 batang emas. Itu Nabi bilang, begitu ingat langsung. Tidak seperti kita ditunda-tunda. Lali ya. Itu perbuatan Nabi. Nah, kelima inilah ciri orang-orang yang soleh. Nah, baik soleh maupun sabar, sebenarnya kalau kita sadar, bapak-bapak, termasuk saya nih, itu bisa diawali kapan saja. 10 hari lagi kita Ramadan. Banyak orang mengatakan bulan Ramadan, bulan puasa melatih kesabaran. Jangan sabarnya dimulai tidak di bulan Ramadan, harusnya di bulan Sya'ban. Karena ayat 183 surat Al-Baqarah turunnya di bulan Sya'ban. Maka secara historis, tradisi banyak orang melakukan amalan di bulan Sya'ban. Ini keluar dari anggapan bid'ah atau tidak, Ini keluar dari itu, belum kita bahas. Tapi banyak tradisi di bulan Sya'ban mengamalkan amalan-amalan yang sebenarnya melatih kesabaran. Bahasa Arabnya sabar itu tempatnya di hati. Hati adanya di dada. Dada bahasa Arabnya sodrun. Orang Jawa bilangnya sadran atau nyadran. Nah, itu ceritanya begitu. Itu sebenarnya sejak zaman Nabi Hud, tradisi nyadran. Nah, kemudian diteruskan oleh para wali kita, Pak. Itu kan semuanya aslinya dari Yaman. Yaman kan tempat tinggalnya Nabi Hud. Di ketika dulu di zaman Nabi Hud punya tradisi menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Tapi setelah itu lama sekali tidak turun Nabi, mulai menyimpan penghormatannya, tidak cuma membuat patung, bahkan menyembah-menyembah. Nah, menjadilah tradisi-tradisi. Wali pun sebenarnya membawakan itu ke Indonesia ya enggak gitu-gitu amat ya. Terjauh dari praktek-praktek penyembahan. Cuma wali kan butuh media, butuh syarat dan isyarat bagaimana pembelajaran ini bisa disampaikan. Dulu belum ada LCD, belum ada PPT, belum ada HP, jadi pakai syarat dan isyarat. Syaratnya ada barangnya, isyaratnya ada simbolnya. Nah, termasuk nyadran ini bagaimana wali bisa menjelaskan, caranya ya seperti ini.